Ya, kinerja industri otomotif diperkirakan meningkat pada semester kedua di tahun ini. Hal ini ditandai dengan mulai meningkatnya penjualan otomotif pada Juli lalu. Kinerja industri otomotif diperkirakan meningkat pada semester kedua tahun ini. Hal ini ditandai dengan mulai meningkatnya penjualan otomotif pada Juli lalu. Angka penjualan mobil di Indonesia perlahan-lahan mulai mengalami kenaikan. Bulan Juli lalu penjualan mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Namun memang belum bisa menyamakan angka penjualan mobil sebelum pandemi. Pada Juli 2020, penjualan mobil sebesar 25.283 unit. Penjualan ini meningkat sekitar 100% dibandingkan bulan sebelumnya, 12.623 unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memperkirakan kinerja industri otomotif mengalami perkembangan positif pada paruh kedua tahun ini. Di semester pertama 2020, kinerja industri otomotif melambat dibandingkan tahun lalu karena dampak dari pandemi COVID-19. Menurut Menperin, pandemi telah menyebabkan ketidakstabilan pada ekonomi Indonesia baik dari sisi permintaan maupun penawaran, juga berdampak pada beberapa sektor perekonomian, termasuk dan khususnya industri otomotif. Sebagaimana kita ketahui, industri otomotif menghadapi tekanan permintaan yang sangat besar, padahal industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting untuk perekonomian nasional. Industri otomotif menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar, lebih dari 1 juta pekerja, dan merupakan salah satu dari 7 sektor prioritas dalam agenda nasional Making Indonesia 4.0. Ya, pembatasan aktivitas masyarakat sampai penghentian aktivitas produksi mobil membuat penjualan mobil mulai April 2020 anjlok drastis, pemirsa. Meski begitu, angka penjualan mobil ini dimulai menunjukkan tren yang positif di bulan Juli lalu. Lantas bagaimanakah peluang industri otomotif di semester 2 tahun ini? Lalu strategi apa yang akan dilakukan untuk mendongkrak penjualan? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan juga Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian. Ada Pak Putu Juli Ardika dan juga Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, ada Pak Yongki D. Sugiarto. Saya sapa dulu Pak Putu dan Pak Yongki, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sama-sama Bu Popi. Baik. Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya mungkin ke Pak Putu dulu. Ada kabar baik di bulan Juli ini setelah kita mendengar kabar yang cukup drastis begitu ya dengan angka industri otomotif yang anjlok dari bulan Mei dibandingkan bulan Juli ini. Ini sebenarnya situasi yang terjadi seperti apa kalau dari kacamata pemerintah, Pak Putu? Baik Bu Popi, nanti lebih detailnya ini Pak Yongki yang di pelaku usahanya. Kalau kita lihat memang yang paling rendah itu di bulan Mei. Dari bulan Mei ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Demikian dari Juni ke Juli juga terjadi peningkatan signifikan. Ini menunjukkan bahwa industri otomotif sudah rebound, sudah mulai naik. Dan optimismenya ini akan terus naik. Ya. Nah, di samping penjualan dalam negeri, ekspor juga mengalami kenaikan sejak Mei. Jadi dari Mei ke Juni itu naik 15%, ya, dan diharapkan Juli ini juga naik. Ya. Sehingga baik itu di penjualan dalam negeri maupun ekspor ini mengalami suatu kenaikan yang kontinu dan optimis akan terus naik. Ya. Nah, ini akan memberikan suatu dampak pada industri otomotif dan ada beberapa industri otomotif yang sudah melaporkan shiftnya udah bertambah, kan? Kadang udah mulai ke 2 shift karena mengisi estimasi permintaan pasar yang meningkat. Apa yang menyebabkan bisa ada kenaikan angka, Pak? Padahal kan kita masih PSBB, ataukah mungkin PSBB transisi ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat angkanya cukup meningkat? Nah, kalau dilihat memang PSBB ini pada saat PSBB kan semua aktivitas dealer itu nggak bisa bergerak. Jadi terus dealer nggak bisa bergerak dan juga yang diberikan izin untuk beroperasi waktu itu hanya
industrinya. Ya. Nah, dengan relaksasi dari PSBB itu dealer, ya, supplier, distribusi sudah mulai bagus, ya, dan after sales sudah mulai jalan. Nah, ini cukup mendorong industri otomotif untuk terus bergerak tumbuh. Ya, nanti detailnya pelaku usahanya nih Pak Yongki. Baik, saya langsung saja mungkin ke pelaku usahanya Pak Yongki. Kalau kita lihat ini datanya cukup baik, walaupun tidak bisa menyamai secara year to year, tapi cukup baik peningkatannya. Kira-kira bagaimana, apa yang menyebabkan kenaikan angka ini dan seperti apa sesungguhnya kinerja industri otomotif kita di lapangan? Ya, jadi seperti kita ketahui di bulan Mei atau April Mei itu kan PSBB berlangsung, sehingga dikatakan tadi oleh Pak Putu bahwa pabrikan-pabrikan kan tidak beroperasi sama sekali, sehingga tidak mungkin terjadi delivery, katakanlah pengiriman mobil dari pabrikan kepada dealernya. Begitu juga dealer-dealer itu kan kita juga harus tutup dulu semuanya, sehingga tidak lagi bisa terjadi transaksi-transaksi penjualan retail atau eceran kepada konsumen. Nah, setelah ini PSBB dibuka menjadi PSBB transisi dengan mengikuti tentunya protokol kesehatan dan lain sebagainya, maka pelan-pelan pabrikan-pabrikan tadi sudah mulai bisa mendeliver atau menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada dealer. Begitu juga dari dealer kepada konsumen. Nah, inilah yang mengakibatkan atau menyebabkan kenaikan angka penjualan tadi. Yang disebutkan oleh Pak Putu atau dengan Ibu Kopi tadi kan sebetulnya angka wholesale. Itu angka penjualan dari pabrikan kepada dealer. Ya, kalau kita lihat angka penjualan dari dealer kepada konsumen memang ada kenaikan juga. Dari 29.000 di bulan Juni itu naik menjadi 35.000 di bulan Juli. Tentunya kita senang ada kenaikan 20%. Tapi memang ini masih jauh dari normal, karena normalnya itu kira-kira setiap bulan kita bisa jual 80 sampai 90 ribu unit, baik itu wholesale maupun retailnya. Oke. Tetapi ini tidak signifikan kenaikannya dibanding dari bulan April yang lalu. Pak Yongki, apa yang menyebabkan kenaikan ini? Selain misalnya relaksasi tadi yang dinyatakan oleh pemerintah bisa membuat industri ini kemudian tumbuh lagi. Apakah ada persoalan harga ataupun ada kemudahan lain yang bisa didapatkan oleh para customer? Betul, ada dua hal. Yang pertama adalah dari harga. Tentunya baik dari pihak dealer ataupun dari pihak pabrikan, tentunya memikirkan bagaimana kita mencairkan stok-stok yang ada. Karena makin banyak stok atau makin ditunggu stok ini habis, tentunya makin lama dan tentunya kan ini semua memakan suku bunga yang harus dibayar kepada perbankan dan lain sebagainya. Maka dari itu para dealer pun bersedia memberikan diskon khusus, begitu juga dari pabrikan-pabrikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kendala tadinya di bulan April, Mei, Juni itu dari pihak perusahaan pembiayaan. Mereka pun juga sangat berhati-hati karena belum tahu apa yang akan terjadi di dalam segi pembiayaan. Maka dari itu mereka meminta uang muka yang cukup tinggi, yang biasanya 20-25%, tiba-tiba mereka meminta 40 sampai bahkan 50%. Karena mereka ingin juga menjaga agar kredit ini kalau sampaikan macet pun jangan sampai mereka mengalami kerugian. Itu tentunya kita dapat pahami, kita bisa mengerti. Tetapi 1 bulan terakhir ini mereka sudah menurunkan tadi uang muka hampir sudah kembali ke normal, yaitu di angka 20-25%. Ini pun sangat membantu. Perlu diingat bahwa di Indonesia ini penjualan otomotif kita 70% itu dibiayai atau secara leasing. Jadi yang cash itu hanya 30%. Nah, jadi kita sangat tergantung kepada tadi persyaratan uang muka. Suku bunga juga baik karena repo rate BI kan turun sampai 4% pada saat ini. Jadi tidak perlu ada kenaikan suku bunga perbankan tersebut. Baik, jadi intinya saat ini API sendiri sudah mencabut aturan itu atau memang banyak sekali leasing-leasing yang akhirnya kembali lagi ke peraturan awal dengan DP 20% ini sudah bisa melakukan pembelian mobil, begitu Pak Yongki? Betul, jadi sebetulnya APPI itu selaku asosiasi, ya tentunya mereka tidak mengatur ya, tapi ini kan peraturan atau kebijakan daripada si perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut kan ingin aman lah perusahaannya, tidak ingin nanti kredit macetnya naik, tidak ingin ada kredit yang katakanlah macet di tengah jalan atau kendaraannya dikembalikan, lalu nanti
tidak bisa membayar sisa hutangnya kalau mobilnya dijual lagi dan lain-lain. Jadi untuk itu, tapi sekarang sudah kembali normal, boleh dikata hampir semua perusahaan pembiayaan itu sudah kembali ke angka uang muka 20-25%. Oke, baik. Ini kabar baik juga yang mungkin harus diberitakan kepada para customer yang ingin membeli mobil, karena ini juga bisa meningkatkan dan membangkitkan kembali sektor real kita, khususnya di industri otomotif. Kami akan kembali untuk membahasnya, pemirsa. Kami jeda sebentar dalam Hot Economy.